semuanya, Levia Lover, ketemu lagi dengan saya Widya di sini. Nah, di sini nih ada yang bertanya kepada saya, ya kan, kegiatan saya itu hari-hari apa sih? Makanya kegiatan saya itu setiap harinya cuma bisnis gitu kan. Jadi banyak yang kepo jadinya kan, datang kepada saya, WA saya, DM saya atau komen di YouTube saya. Apa sih sebenarnya yang hari-hari ini saya kerjain? Saya hari-hari yang aku kerjakan ya sebagai ibu rumah tangga, tentunya saya bekerja sendiri, saya mengurusin rumah sendiri, saya beres-beres, saya juga masak, dan saya juga memiliki kegiatan yang lainnya seperti saya juga bikin sesuatu yang biasanya orang mau order kepada saya, minuman atau snack atau apa segala macam saya kerjakan. Tetapi bisnis saya benar, saya mengerjakan bisnis Levia ini dari rumah, dan saya itu layanin sendiri semua member saya dari yang sekitaran di daerah saya ya, tentunya yang di daerah Bali itu kan berapa aja mereka order saya handle sendiri, saya datang ke rumahnya, saya kirim gitu kan. Kalau yang di luar kota kan saya nggak bisa nih untuk saya kirim, jadi langsung saya kirim pakai kurir. Tetapi saya biasanya selalu untuk memastikan, saya selalu WA, DM mereka satu persatu, saya menanyain bagaimana perkembangannya, saya masukin grup saya selalu memberikan motivasi seperti itu. Nah, saya pun sama, saya butuh juga kadang-kadang saya sebagai ibu rumah tangga yang dimana saya hidup sendirian, saya hidup berdua dengan anak saya aja, yang dimana saya harus bisa membagi waktu antara bekerja dan anak gitu kan. Saya yang harus menyediakan makanan atau apa, bahkan saya tadi itu sekitar agak malam itu baru pulang untuk saya mengirimkan produk Levia kepada member saya. Dan saat ini saya lagi lapar nih, saya tadi memang saya nggak masak, saya biasanya nggak masak, karena sampai Jumat tuh saya jarang masak. Paling saya masak cuma makan anak saya aja, jadi buat saya sendiri itu apa aja yang ada di kulkas itu baru saya makan. Dan saya biasanya jarang masak nasi untuk Senin sampai Jumatnya, jadi saya makan sayur-sayuran gitu, tinggal saya rebus-rebus aja saya makan. Dan ini saya benar-benar tadi itu kepikiran sih mau bikin mie, tapi maunya sih bikin mie kuah gitu kan, tapi adanya mie goreng, ya udahlah daripada aku keluar kan gitu. Jadi kayak gitu kegiatan saya. Setelah ini anak saya udah tidur, saya mulai bentar lagi mau posting-posting, mau ngirim pin buat semua member gitu. Itu yang saya lakukan setiap harinya. Jadi pagi biasanya saya bangun tidur itu saya siapin kebutuhan anak saya dulu, saya beres-beres rumah, bersih-bersih apa segala macam, baru saya plan tentang pekerjaan saya nanti siangnya itu apa aja yang saya harus lakukan gitu kan, saya mau ngapain gitu, saya ketemu siapa aja, itu baru saya bikinin job list gitu, baru saya mengerjakan, saya lakukan. Itu sambil saya nyantai. Kalau di rumah untuk makanan atau apa saya nggak terlalu ribet gitu kan, karena saya cuma menyediakan untuk diri saya sendiri sama anak, yang saya biasanya cuma ini aja di pekerjaan, jadi saya fokus. Dan kerjaan saya hari-hari hanya bikin konten aja. Setiap hari jadinya saya memplanningkan diri saya, mengepus di sana untuk saya membuat konten. Saya itu satu hari itu harus bikin konten, video, sosial media, semuanya minimal saya harus bikin sekali. Karena apa sekali? Kalau dulu di awal-awal saya merintis Levia, saya nggak cukup untuk sekali. Saya biasanya bikin bisa satu hari itu bisa sampai 10 kali, itu 5 kali, karena masih merintis gitu. Tapi kalau sekarang sekali aja udah cukup. Karena apa? Karena video-video saya itu udah banyak banget. Kalau sekarang bisa total video saya itu udah hampir 500. Jadi di situ. Jadi saya nggak
promosi sampai terus-terusan gitu, tapi saya masih mendapatkan namanya member-member yang setiap hari mau gabung, nanya-nanya gitu kan. Karena seharian pun aku nggak apa ya, sampai nggak cukup lah waktunya untuk merespon mereka gitu. Selain aku juga sehari-harinya sebagai rumah tangga, tapi saya harus punya waktu juga untuk olahraga gitu kan, kayak gitu pasti ketemu temen atau gitu. Cuma kalau sekarang kan karena PPKM jadi nggak bisa nongkrong, nggak bisa sering-sering ketemu temen gitu, nggak. Ketemu member pun nggak seperti dulu kita bisa nongkrong dulu sama, sekarang nggak. Mana sebentar aja ngasih udah langsung pulang. Mungkin mereka biasanya curhatnya, tanya-tanyanya tuh by WA, terus saya udah gini malam selesai pulang rumah sampai sekitar jam 7 jam 8 gitu kan nyampe rumah. Saya biasanya langsung ya ngirim-ngirim pinnya, posting-posting, karena banyak member-member saya juga nggak terlalu bisa posting juga gitu kan. Ya udah aku bantuin untuk posting kayak gitu. Aku lanjut makan dulu ya. Mungkin bagi Anda seorang ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan, Anda bisa mencoba. Jadi bisnis itu bukan hanya ditanyakan, bukan hanya direnungkan, bukan hanya cuma di dalam angan-angan. Tapi untuk berani berbisnis itu ya kita harus berani mencoba. Kuncinya jangan takut gagal. Kalau Anda takut gagal, Anda nggak akan pernah berani mencoba sesuatu seperti itu. Dan jangan merasa Anda itu ada di zona aman terus ya. Karena apa? Kalau dia itu berputar, akhirnya kita sendiri itu nggak akan pernah kita yang berpikiran kita itu akan udah nyaman, kita udah dipenuhin sama suami kita udah ada rumah, ada segala macam. Mungkin orang wanita merasa aku udah nyaman sih, aku nggak usah kerja, ngapain aku harus berbisnis, ngapain harus saya jualan itu. Bisnis itu bukan berarti saya udah punya keturunan berbisnis, Anda harus berbakat atau apa, enggak. Tapi memang dari diri kita, niat dari diri kita. Harus kita itu punya niatan untuk berubah, pasti ada jalannya untuk. Tapi kalau kita itu nggak ada niatan untuk kita berubah gitu kan, kalau kita nggak ada niatan, nah aku harus megang sih bisnis ini gitu, bisnis apa aja terserah. Terus Anda itu memang merasa, aduh saya nggak bisa sih gitu kan, aku nggak bisa jalan sebuah bisnis karena aku kebiasaan jadi pegawai, atau aku kebiasaan jadi ibu rumah tangga yang dimana aku selalu dikasih uang sama suami, sama orang tua atau apa gitu kan. Jadi mental block Anda itu sudah tertutup duluan gitu. Padahal Anda belum coba, Anda belum melihat peluangnya, Anda belum belajar, Anda belum tahu turunan-turunannya, Anda belum menguasai produknya, semua Anda belum lihat apa-apa.
Tapi Anda udah merasa, enggak ah, saya nggak bisa, enggak ah. Itu banyak kejadian yang saya temui gitu. Jadi ketika saat ini krisis yang terjadi kayak gini, ketika suaminya nggak bisa menghasilkan apa-apa, ya kan, kebingungan sendiri gitu kan. Nah, itulah yang terjadi gitu kan. Jadi sebelum semuanya ini terjadi, ya kita harus membuka diri dulu, kita harus mau berusaha dulu, kita mau melihat saran teman, atau kita mencoba lah paling tidak gitu kan. Karena kalau kita nggak mencoba, ya dari mana kita akan tahu gitu. Jadi buat Anda, mulailah bisnis dari yang terkecil, yang dimana saya sarankan kepada Anda semuanya ikutan di bisnis CV ini, yang dimana bisnis CV ini modalnya 250. Nggak mungkin kan buat Anda semua nggak punya modal 250. Nah, jalani deh bisnis itu. Ketika ada teman Anda, kasih motivasi buat dia. Ketika Anda bisa memberikan motivasi, dia akan bergabung di bisnis Anda gitu. Jadi kitanya yang harus semangat, selalu memberikan motivasi gitu, jangan pernah loyo. Ketika kita bisa memberikan semangat kita kepada orang lain, maka semua orang yang ada di keliling kita itu sebagai vibrasinya, mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan gitu. Jadi intinya hidup itu jangan cuma mengeluh. Intinya kita jangan mengeblok pikiran kita. Lakukan dulu, kerjakan. Ketika nanti Anda mendapatkan jatuh bangun, Anda di situ merasa enak dan gak enak, Anda lakukan. Jalanin terus sampai di puncak keindahan yang Anda akan capai nanti. Di situ ada nikmatnya. Karena saya berani berbicara seperti ini, saya berani sharing karena saya sudah mengalaminya. Saya sudah melakukannya, jatuh bangun di dalam sebuah bisnis, jatuh bangun di dalam saya mengerjakan sebuah bisnis. Rasanya kadang-kala nggak enak, tetapi bagi saya pribadi, yang dimana kehidupan saya, semua kebutuhan saya harus saya yang mengerjakan sendiri, saya harus mencari sendiri. Saya nggak bisa ngomong sama siapa aja. Saya sendiri yang harus mengerjakan, saya yang harus berusaha, saya sendiri yang harus bangkit. Nah, disitulah saya merasa ada suatu kenikmatan tersendiri buat saya pribadi. Jadi buat Anda semuanya, ayo semangat. Di masa-masa tersulit pun Anda masih tetap kuat. Anda sebagai pelopor, seorang wanita sebagai pelopor, seorang wanita sebagai pendongkrak, seorang wanita sebagai penolong. Jangan pernah Anda merasa kesepian, Anda merasa saya nggak bisa, enggak. Anda harus kuat. Anda semuanya pasti bisa untuk menghadapi dan melakukan semua rintangan itu. Lakukan dari hal yang terbaik buat diri Anda sendiri. Oke? Thank you buat Anda. Inilah sharing saya hari ini, yang dimana banyak orang yang meminta tentang sharing kepribadian saya, hari-harian saya kepada kalian semua level over. Oke? Thank you.